ciri-cirinya Pak. 1 sampai 6 itu ada ciri-cirinya nggak sama Gojek? Enggak. Nah, kan contohnya kontrak lo tuh yang ada di itu minimal ilustrasi jumlah harga pasti dan tetap semua risiko ditanggung vendor. Nah, kira-kira kalau sama Gojek tadi gimana? Risikonya ditanggung Gojek? Enggak. Itu masuk kontrak langsung. Ya, baik. Lain lah. Nah, pekerjaan kayak gimana nih? Cocoknya kita buat kontrak langsung. Kerjasama seperti apa? Produknya apa? Atau layanan apa? Gitu. Ya, Wiro Sableng. Wiro. Ada suaranya? Ya, mana-mana. Atau mungkin seperti pengadaan barang atau jasa kayak freelance itu. Iya. Ya. Jadi perusahaan pasti menanggung semua risiko terhadap pegawai yang melakukan freelance tersebut. Lalu jumlah harga pasti tetap dan tidak penyesuaian harga gitu. Nah, kita tampung dulu di mana ya? Coba. Oh ya. Tidak masalah. Coba di tombol di keyboardmu itu ada ini volume. Ada suaranya Pak. Nah, jadi gini Pak, kita contoh itu konstruksi bangunan Pak, kerjasama sama kontraktor. Nah, jadi di situ kan Pak ya, kita harus melunasi pembayaran itu setelah pembangunan selesai. Nah, jadi di sana itu Pak kan semua resiko itu ditanggung oleh kontraktor. Jumlah harga itu kan belum dipastikan dan juga total harga penawaran itu masih bersifat mengikat Pak. Jadi ilustrasinya begitu Pak, konstruksi dan kontraktor. Oke, ini Mas Wiro Rajabi. Enggak Pak, Mas Liga ini pakai laptop teman. Oh, namanya Wiro ya Pak. Iya Pak, terima kasih. Ya, thank you ya. Ya. Mana? Jadi ilustrasinya tadi begitu Mbak. Jadi kontraktor dengan kalau misalnya kita mau renovasi, ya kita panggil kontraktor itu gimana membuat renovasi rumah saya ini sekitar 500 juta. Yes, kita kontraktor. Tapi kontraktornya ini kira-kira sudah memperhitungkan harga semennya berapa, besinya berapa, dan lain-lain. Ya. Tiba-tiba dalam pengerjaannya itu disangkut 3 bulan untuk merenovasi rumahnya. Dalam 3 bulan terjadilah pelonjakan kenaikan harga barang material kan. Maka kita nggak mau tahu speknya sudah begini, harganya sudah 500 juta, ya resikonya tanggung oleh kontrak. Itu ilustrasinya. Kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kontrak selanjutnya. Kontrak harga satuan. Nah, ini ciri-cirinya tetap satuan pekerjaan dengan spesifikasi tertentu, ada volume dan kuantitas pekerjaan yang bersifat perkiraan pada saat ditandatangani.
Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang pada harga satuan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas perubahan spesifikasi pekerjaan yang diperlukan. Yuk, kalau yang ini harga satuan ilustrasinya gimana? Rasain aja lah, nggak usah ditunjuk. Coba kebalikan dari lump sum. Yuk, coba yuk. Azhar, Halis Azhar. Saya tuh pengennya tuh kalian raise hand aja. Kayak tadi. Ya, saya Pak. Ya, Azhar. Harga satuan. Ya, lama. Ya, cari dulu di Google contohnya. Ya, dibantu negara. Ya, Mama negara. Misalnya kayak tadi contohnya kayak Mas Lingga itu kan, cuman itu kan dari pihak ini ya, apa yang bangun rumahnya. Tapi kalau yang harga satuan yang menurut saya itu kayak mandor, Pak. Mandornya misalkan mandornya itu kan ada tukang yang harga sewanya itu per harian, Pak. Ada juga ada tukang tuh yang sewa itu selama 1 tahun penuh. Tapi ini yang satuan itu pakainya tukang yang per harian. Nah, itu pembayarannya tuh enggak jadi misalkan kita selama sebulan itu tuh pembuatan dari dasarnya dulu, Pak, apa namanya, fondasi itu. Nah itu tuh sang mandor itu tuh tidak bisa melakukan kayak secara penuh selama sebulan atau beberapa bulan itu jadi, tapi hanya bisa cuman seminggu ada berapa semen seperti itu, Pak, yang saya tangkap. Jadi ya mohon kurang maaf kalau kurang. Coba disempurnakan lagi yuk yang lain. Ada lagi yang mau nambahin? Kurang lebih hampir sama, tapi mungkin yang lain belum paham. Sempurnakan lagi sekali lagi. Ya, enggak. Yuk. Ya. Ngasih sangkut pautnya ke Mas Hajat tadi Pak ya. Mandor itu kan atasannya tukang, Pak. Nah, jadi di sini nih ada harga, ada kualitas, Pak. Kalau yang membuat bos yang ingin membuat rumah itu, Pak, jika di dalam 1 bulan itu selesai dan itu hasilnya bagus, jadi bosnya itu, Pak, bisa membayar sesuai pekerjaannya, Pak.
sesuai Pak, dia bisa saja memotong atau membayar tidak full gitu Pak, karena tidak sesuai. Udah Pak, terima kasih Pak, maaf kalau salah. Oke ya, kita kalau ngomongin itu vendor sama tukang harian, ya, tukang harian. Misalnya gini, katakanlah yang borongan tadi adalah yang bentuk mau tidak mau jadi tidak jadi harga itu ya. Nah, tapi kalau ini harga satuan ini misalnya yang ahli keramik itu tukang A, maka si mandor tadi carilah tenaga ahli yang tukang keramik. Berdasarkan berapa keramik tadi, misalnya berapa volume atau luas kamar mandi, mau keramik kamar mandi, maka itu yang ditentukan berdasarkan harga satuannya tadi. 1 meternya misalnya 3 juta, ya 3 juta. Tapi kalau kata tukangnya rumah, satuan rumahnya, bagus nih caranya mengkeramik, sekalian dong terasnya juga. Nah, itu oke, hitungan lagi kita. Nah, itu jadi harga satuan begitu. Jadi nggak tentu berdasarkan apa dari ukurannya, sifatnya sementara pekerjaan. Lihat-lihat dulu, oh ini bagus, atau oh ini nggak bagus, kerjanya udah stop. Itu kontraknya itu harga satuan. Jadi berdasarkan itu kalau kita ilustrasinya rumah atau renovasi. Tapi kalau ilustrasinya kita pembelian perangkat, bisa jadi kita kalau membeli laptop, ya kita hanya beli RAM-nya saja dulu gitu ya, ataupun laptopnya satuan itu bisa juga. Itu untuk kontrak harga satuan. Oke, next untuk kontrak apa lagi? Lebih selanjutnya gabungan ya, ini gabungan antara rumpun dan harga satuan. Dan lanjut kita ke kontrak turnkey. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan. Ya. Ini yang kontrak persentase. Ini menerima imbalan berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan tersebut. Pembayaran berdasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Nah, kalau persentasenya apa nih? Contohnya. Oke, dapat tuh. Siapa yang rese? Hajat Pak, hajat. Wah. Ya, monggo. Untuk itu kayak sama aja kayak jasa Pak. Seperti kayak tukang pijat itu kita tuh hanya menilai rasa pijatannya, tapi nggak bisa misalkan pijatan 50.000, tapi biasanya kalau orang itu seikhlasnya, tapi dari kita itu menilai dari rasa pijatannya Pak. Jauh. Yang persentase nggak bisa kita ukur rasa pijatannya enak. Oh, ini persentasenya 80%, aku bayar ya 80. Harga, oh ini keseluruhan badanku udah nggak pegal-pegal, oh bayar 100%. Thank you ya, udah apresiasi aja ya, pembeliannya aja. Tetapi emang Ada hajatnya ya, tidak namanya. Nama depan belakangnya Pak itu tuh tahu kan? Tahu kenapa ya? Ada yang lain nggak? Contoh yang persentase, kontrak persentase. Ya kita ngomongin macam rumah deh, biar kalian relate. Menerima imbalan berdasarkan persentase tertentu. Kalau di sini gimana ya?
Abdul Rahman, ya boleh dibantu. Rahman dibantu. Maaf Pak, sorry. Contohnya mungkin seperti penyedia jasa cleaning service gitu Pak. Mungkin persentase pekerjaannya dalam membersihkan yang harus dibersihkan itu bagus atau sempurna, jadi pembayarannya bisa dilebihkan gitu. Gimana tuh ukur presentasinya gimana? Misalnya kita kerjasama dengan presentasinya gimana itu ukurnya? Lili, halo Li, ngikutin Li. Ya, coba di unmute Li. Ya, halo Pak. Ya, gimana Li? Contohnya Li, contoh presentasi Li. Semisal ini perusahaan ngadain jasa konsultasi, apa aja jasa konsultasi ya Pak. Jadi itu imbalannya misalkan 100%, jadi jasa ini dapat 70%. Jasa itu dapat 70% dari hasil semuanya gitu Pak. Kau tuh baca tapi nggak paham. Ada ya, keluarnya udah masuk. Ya, daripada yang tadi. Nah, ini agak mendekat. Yuk, yang lain. Nah, ayo. Iya, ayo. Ya Pak, jadi ini bukan tentang pijat urut Pak ya. Iya. Jadi Pak, misalnya contohnya kayak sales Pak. Nah, Sales kan dia menjual produk, terus dari produk itu mendapatkan suatu misalnya imbalan Pak, berupa yaitu persenan uang Pak. komisi imbalannya. Contohnya, sales rumah. Kita kontrak ya. Kalau saya jualin rumah nih, 20% atau 55% dari harga jual pun saja. Itu sebenarnya kontrak presentasi. Misalnya harga rumahnya 500 juta, 5% dari 500 juta untuk disalah itu kerjasama kontraknya clear ya, nggak ada budget sama cleaning service ya. Kita ke kontrak apa lagi, kontrak payung. Nah ini kontrak payung ini keseluruhan. Kalau kerjasama kita itu cukup panjang 5 tahun, biasanya di perusahaan itu kita menggunakan kontrak payung ini. Misalnya dengan tadi ya, jasa cleaning service, kita anggap jasa cleaning service. Jadi ada sebuah perusahaan yang menaungi kebutuhan cleaning service,
kebutuhan satpam. Maka perusahaan tadi kan kayak UAD itu ya. Kalau UAD dia kan core bisnisnya adalah pendidikan. Dia tidak merekrut karyawan untuk cleaning service. Maka dia cari vendor. Ini kontraknya berapa ya dengan perusahaan ini? Pokoknya setiap kali kami bisnis, kami ke vendor. Itu bisa jadi jangka waktunya seperti apa, 5 tahun, 3 tahun pembayarannya gitu. Jadi ini namanya biasanya outsourcing ya. Atau ilustrasinya kalau kita kerjasama dengan penyedia layanan yang lain. Misalnya data center itu kan nggak mungkin sebulan 2 bulan ya, penelitiannya minimal 3 tahun atau 5 tahun kita membutuhkan pelayanan di data center. Karena kalau kita gonta-ganti layanan data center juga cukup resikonya itu teman-teman. Kalau kontrak jenis kontrak yang ada. Next kita ke penandatanganan kontrak itu. Bagaimana penandatangannya? Pihak yang berwenang menandatangani kontrak ya, yang disebutkan dalam akta pendirian atau akta